Gimana? Udah dirasanya atau belum? Ya udah. Bisa diterima. Jadi keadaan yang mana individu itu merasa tidak sesuai antara harapan sama kenyataannya. Lebihnya dia teman-teman definisinya stres itu merupakan suatu tekanan yang merasa sangat tertekan dalam diri individu yang akan muncul apabila adanya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan kalau nggak seimbang bisa nyebabin stres. Nah, stres ini itu ada dua. Yang pertama stres yang sehat dan bukan tidak sehat. Kalau stres sehat biasanya kita itu makin semangat, tapi yang tidak sehat yang arti kita makin berkeluh dan nggak mau ngapa-ngapain. Oke, ada beberapa faktor ya bisa diajukan untuk faktor penyebab stres. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu faktor dari dalam. Oke, faktor internal itu merupakan segala hal yang menyebabkan stres yang berasal dari dalam individu, seperti sifat yang dimiliki individu. Lalu untuk faktor eksternal merupakan segala hal yang menyebabkan stres. Teman-teman merasa ada gejala fisik, psikologis, ataupun perilaku, mungkin teman-teman ya berarti mengalami stres. Yang pertama gejala fisiknya ada sakit kepala, itu pasti ya. Lalu untuk sistem kekebalan tubuh seperti sakit dan lain sebagainya. Lalu keringat dingin, lalu pernapasan tidak menentu seperti sakit gelisah seperti itu. Lalu untuk gejala psikologis ini menyerang ke psikis. Yang pertama itu ada mudah tersinggung teman-teman, alias lalu kondisinya terkadang selalu apa itu gelisah, nggak dipikir mata-mata, tiba-tiba merasa gelisah aja. Lalu untuk gejala perilaku ada yang merokok, mesti ada yang ya, itu untuk gejala perilaku yang pertama merokok, gejala tidak mandir. Nanti kan kalau misalnya kita stres atau apa kayak gejalanya itu lalu untuk tidak memperhatikan penampilan, itu apa dengan penampilan kita? Lalu ada penampilan diri dari lingkungan sosial, ada banyak makan atau sedikit makan. Pendekatan Islami teman-teman. Pendekatan Islami dalam mengatasi stres. Yang pertama itu ada zikir. Kalian sih tahu zikir itu apa? Zikir itu kayak mengingat Allah, lalu memuji Allah. Zikir dalam kesehatan mental itu merupakan praktik spiritual dalam agama Islam yang dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan mental seseorang. Zikir itu melibatkan pengulangan kalimat-kalimat tertentu yang menggunakan pada Tuhan atau Allah. Ya, zikir itu ya kegiatan kita ketika kita itu mengingat Allah, ketika kita itu memuji Allah dengan pengulangan kalimat-kalimat tertentu. Lalu penerapan terapi zikir itu apa aja sih? Ada obat kecemasan, halusinasi, penderita hipertensi, stres, gangguan mental, kesehatan mental, biasa ghibah. Ghibah kenapa kebiasaan ghibah? Kebiasaan ghibah itu bisa kita minimalisir dengan zikir. Daripada kita ghibah dengan kita zikir. Sebenarnya karena ini kayak wajah beberapa saja, kalian bisa praktik zikir sendiri. Banyak cara, kalian bisa share di TikTok, di Instagram atau lainnya. Yang pertama itu membaca istighfar. Yang kedua membaca Allahumma anta salam, bika salam. Ya, lalu la ilaha illallah sebanyak biasanya berapa? 33. Lalu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan bawah itu hanya untuk pelengkap. Bisa kalian
mix atau tambahkan dengan zikir lainnya. Lalu ada di antaranya itu pembahasan doa untuk yang sesuai dengan yang diharapkan, pengen jodoh, pengen pinter, pengen yang lainnya bisa, yang positif itu bisa. Lalu melaksanakan zikir itu kapan kak? Nah, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari zikir, sebenarnya zikir itu dilakukan secara rutin dan khusyuk. Zikir dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tetapi waktu yang paling baik adalah pada pagi hari sebelum tidur dan saat merasa stres. Zikir itu bisa kapan saja, teman-teman, di mana saja, tapi kita harus tahu tempat. Di mana maksudnya? Mungkin dong zikir di WC, zikir di mana? Lalu pada pagi hari sebelum tidur dan merasa stres itu kayak misalnya zikir pagi petang. Lalu tips dan manfaat zikir, tipsnya itu melakukan zikir cari tempat yang tenang dan nyaman, duduk atau berdiri dengan tegak, terserah zikir dengan pelan dan khusyuk, fokuslah pada zikir dan lupakan sejenak segala masalah yang Anda hadapi. Lalu manfaatnya apa aja nih? Meningkatkan rasa tenang dan bahagia, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kemampuan kognitif, dan meningkatkan produktivitas. Aku takkan pulang dunia. Aku sayang tapi kaya tak mau. Apa aku pendam sesakit dalam aku simpan. So sekarang kau dah high, datang balik dengan shine. Sorry baby malam ni aku busy getting some fun. Aku memang belum kau ni macam kau jual. Hati aku tak rasa we gon' crash or we gon' die. Alright my love. Mbak-mbaknya. Silpil. Asal kau duduk macam tak buat apa. Masih masa